Kalau sekarang kalian lagi cari TV baru, pilihannya biasanya cuma muter di LCD, LED, QLED, atau OLED. Tapi sebelum semua teknologi itu merajai pasar, pernah ada satu jenis TV yang dulu dianggap paling keren dan paling premium, yaitu TV plasma. Di awal tahun 2000-an, punya TV plasma adalah simbol kemewahan. Layarnya tipis, ukurannya gede, kualitas gambarnya oke, dan harganya juga nggak main-main. Tapi anehnya, teknologi yang dulu dibanggain ini sekarang hampir nggak kelihatan lagi. Di toko elektronik udah nggak ada, dan pabriknya udah berhenti produksi. Jadi gimana ceritanya TV yang dulu dianggap masa depan kalah total sama LCD dan LED? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas perjalanan lengkap TV plasma mulai dari awal kemunculannya sampai alasan kenapa akhirnya harus nyerah di hadapan LCD dan LED. Semuanya di Flashback Kin Gadget. Cerita TV plasma sebenarnya jauh lebih tua dari yang dibayangin. Teknologi ini berawal di tahun 1964 di Universitas Illinois, Amerika Serikat. 3 orang yang paling berjasa adalah Donald Bitzer, Gene Slatow, dan Robert Wilson. Menariknya, waktu pertama kali dikembangin, plasma sama sekali bukan ditujuin buat televisi, tapi buat sistem komputer pendidikan bernama Plato. Layar plasma generasi pertama masih sederhana, belum berwarna, belum bisa nampilin video, dan cuma mampu nampilin karakter atau grafik dasar. Walaupun begitu, teknologi ini udah punya satu keunggulan yang bikin banyak orang tertarik, yaitu bentuknya yang jauh lebih tipis dibanding monitor CRT yang waktu itu masih besar dan berat. Sayangnya biaya produksinya mahal banget yang bikin selama bertahun-tahun plasma lebih banyak dipakai buat kebutuhan industri dan komersial daripada masuk ke rumah-rumah konsumen. Masuk akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, situasinya mulai berubah. Waktu era HD TV mulai berkembang dan permintaan layar besar meningkat, plasma akhirnya nemuin panggung yang selama ini ditunggu-tunggu. Waktu teknologi LCD masih kesusahan bikin panel berukuran besar dengan kualitas gambar yang memuaskan, plasma justru tampil lebih siap. Gak heran kalau banyak perusahaan elektronik besar langsung terjun ke pasar ini. Nama-nama kayak Panasonic, Pioneer, Samsung, LG, sampai Fujitsu berlomba-lomba ngembangin TV plasma mereka sendiri. Di masa itu, kalau orang mau beli TV ukuran 50 inch atau bahkan lebih besar, plasma lebih sering jadi pilihan utama. Plasma dianggap sebagai standar tertinggi kualitas gambar. Layarnya bisa menghasilkan warna yang lebih hidup, kontras yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih luas, dan gerakan cepat yang terlihat lebih mulus dibanding LCD generasi awal. Beberapa model legendaris kayak Pioneer Kuro bahkan masih sering diomongin sampai sekarang karena kualitas gambarnya dianggap luar biasa. Bahkan ada penggemar home theater yang tetap pertahanin TV plasma walaupun usianya udah belasan tahun karena mereka ngerasa visual plasma masih susah ditandingin. Jadi secara kualitas sebenarnya plasma punya hampir semua hal yang dibutuhin buat jadi teknologi TV terbaik di masanya. Tapi yang bakal kita bahas nanti, kualitas gambar ternyata bukan satu-satunya faktor yang nentuin siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Walaupun kualitas gambar TV plasma sering dipuji, bukan berarti nggak punya kelemahan. Ada beberapa masalah besar yang pelan-pelan jadi beban bagi plasma di pasaran. Masalah utama adalah biaya produksi. Bikin panel plasma bukan pekerjaan murah. Proses pembuatannya lebih rumit dibanding LCD dan semakin besar ukuran layar yang dibuat, semakin tinggi juga biayanya. Di awal tahun 2000-an, kondisi ini sebenarnya belum terlalu kerasa karena LCD juga masih mahal. Tapi beberapa tahun setelahnya, situasinya udah berubah. Teknologi LCD berkembang banget, pabrik-pabrik LCD juga bisa bikin panel di jumlah besar dengan biaya yang jauh lebih
lebih rendah dan harganya terus turun dari tahun ke tahun. Sementara itu plasma susah ngikutin penurunan harga itu. Akhirnya banyak konsumen mulai berpikir sederhana. Kalau sama-sama TV layar datar modern, kenapa harus beli yang mahal? Bukan cuma soal harga, konsumsi listrik juga jadi masalah berikutnya. TV plasma emang terkenal lebih boros daya dibanding LCD karena kebutuhan listriknya lebih besar, apalagi buat layar yang lebih besar. Di negara-negara dengan biaya listrik tinggi, hal ini jadi pertimbangan serius. Konsumen mulai bandingin dan LCD kelihatan lebih menarik karena lebih hemat energi. Situasi makin berat, waktu produsen mulai jadiin efisiensi listrik sebagai salah satu senjata utama di promosi produk mereka. Terus datanglah teknologi yang dikenal sebagai LED. Menariknya, banyak orang mengira LED adalah penerus langsung plasma, padahal kenyataannya nggak begitu. LED pada dasarnya masih LCD, cuma sistem pencahayaannya aja yang beda. LCD generasi lama pakai lampu CCFL, sementara LED susunan dioda lampu LED yang berukuran lebih kecil sebagai backlight-nya. Perubahan ini bikin televisi jadi lebih tipis, lebih terang, dan lebih hemat listrik. Produsen selanjutnya masarin TV LED secara besar-besaran. Iklan ada di mana-mana, toko elektronik dipenuhi model-model baru, dan konsumen mulai ngelihat LED sebagai teknologi masa depan. Akibatnya, plasma pelan-pelan mulai dianggap sebagai teknologi lama. Di waktu yang sama, plasma juga hampir ngadepin masalah reputasi yang cukup susah dihilangin, yaitu burn-in. Ini adalah kondisi waktu gambar statis yang tampil terlalu lama ninggalin bekas permanen di layarnya. Emang TV plasma generasi akhir udah jauh lebih baik buat ngatasin masalah ini. Tapi citra buruk itu terlanjur melekat di benak banyak orang. Sementara LCD dianggap lebih aman buat penggunaan sehari-hari. Plasma juga punya karakteristik lain yang bikin makin posisinya tertekan. TV jenis ini ngasilin panas yang lebih tinggi. Beberapa pengguna ngeluh bagian belakang TV kerasa lebih hangat setelah berjam-jam dipakai. Selain itu juga bobotnya lebih berat dibanding LCD, apalagi LED. Waktu TV di dinding mulai populer, keunggulan perangkat yang lebih ringan jadi semakin penting. LCD dan LED kerasa lebih praktis, gampang dipasang, dan biaya distribusinya lebih rendah. Di awal kemunculannya, LCD emang kalah dari plasma di banyak hal. Tapi masalahnya, teknologi nggak pernah diam. Tahun demi tahun, LCD terus berkembang, sementara harga jualnya justru terus turun. Di mata konsumen, kombinasi ini susah buat ditolak. Mereka dapetin TV yang lebih hemat listrik, lebih ringan, harga lebih terjangkau, dan kualitas gambarnya udah cukup memuaskan. Perlahan tapi pasti, keunggulan plasma yang dulu begitu dibanggakan mulai kehilangan daya tariknya di pasar massal. Dan masuk awal tahun 2010-an, penjualan TV plasma terus menurun. LCD udah mendominasi hampir seluruh pasar televisi dunia. Produsen besar mulai nyadar kalau pertahanin plasma semakin sulit secara bisnis. Titik balik terbesarnya datang di tahun 2013 waktu Panasonic ngumumin penghentian produksi TV plasma. Keputusan ini bikin shock karena Panasonic selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pendukung teknologi itu. Setelah Panasonic mundur, situasinya makin berat. Samsung dan LG yang juga masih produksi TV plasma akhirnya ikut ninggalin pasar ini. Para pemain terbesar satu persatu keluar, masa depan plasma praktis udah nggak punya banyak harapan lagi. Banyak keunggulan yang dulu bikin plasma dipuji justru kembali hadir di teknologi OLED yang sekarang dianggap sebagai salah satu standar tertinggi kualitas televisi modern.
Dalam beberapa hal, OLED bisa dibilang meneruskan filosofi yang dulu udah diperkenalkan sama plasma. Karena itu, kalau ditanya, apakah TV plasma benar-benar gagal? Jawabannya nggak sesederhana itu. Kalau dilihat dari sisi bisnis, emang plasma kalah telak di persaingan pasar. Produksinya di stop, penjualan merosot, dan namanya pelan-pelan hilang dari toko elektronik. Tapi kalau dilihat dari sisi sejarah teknologi, plasma justru punya peran penting. Sebelum LCD, LED, dan OLED menuhin ruang keluarga di seluruh dunia, plasma udah lebih dulu nunjukin kalau TV bisa tampil tipis, besar, dan modern. Teknologi ini ngebantu mempercepat transisi dari era TV tabung menuju era layar datar yang sekarang kita anggap biasa. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. Oh iya, by the way, ini suara asli bukan AI, apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet, gua Rio, signing out.